Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Mari kita simak materi berikut ini. Pertama yaitu mobilitas sosial. Mobilis yang artinya bergerak atau perpindahan, sosial yang artinya masyarakat. Jadi mobilitas sosial adalah perpindahan seseorang dari suatu lapisan ke lapisan lain, yakni berubah kedudukannya, status sosial dari suatu lapisan ke lapisan tinggi ke rendah maupun rendah ke tinggi, atau hanya berpindah kedudukan maupun berpindah peran. Mobilitas dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama mobilitas vertikal naik, social climb, ataupun mobilitas sosial turun, yaitu social sinking. Social climbing terjadi apabila seseorang mengalami peningkatan kedudukan dari kedudukan yang semula rendah menjadi naik. Faktor pertama yang menyebabkan terjadinya social climbing ini yaitu seperti adanya kenaikan jabatan pada suatu perusahaan. Nah, di sini seseorang dari kedudukannya yang menjadi karyawan menjadi direktur, seperti itu contohnya. Faktor penyebab terjadinya social climbing ini yaitu prestasi yang dihasilkan oleh seseorang itu sendiri. Nah, disitulah terjadinya social climbing, yakni kenaikan jabatan, peningkatan status ataupun kedudukan. Kemudian mobilitas vertikal turun ataupun social sinking. Perubahan kedudukan ini terjadi apabila contohnya seperti seseorang mengalami kematian, maka status sosialnya akan digantikan oleh yang di atasnya maupun yang di bawahnya. Nah, dalam menjalani perannya, apabila seseorang individu kurang maksimal dalam melaksanakan tugas, hal ini juga dapat terjadi. Karena proses ini disebut dengan evolusi, yaitu perubahan yang dapat terjadi sewaktu-waktu yang bersifat alamiah. Faktor yang terjadi yaitu mobilitas vertikal turun. Sementara contohnya seperti sakit akan digantikan oleh bawahannya, tetapi digantikan oleh pejabat yang lebih tua maupun pejabat yang di atasnya. Nah, di sini kondisi inilah yang dapat menggantikan posisi pada generasi di bawahnya. Kemudian mobilitas horizontal biasanya dilakukan secara periodik untuk mencapai peningkatan kinerja bagi para pegawai. Biasanya hal ini menyangkut dengan perpindahan antar kedudukan sejajarnya antar wilayah yang sejajar maupun sebaliknya. Contohnya yaitu kelompok sosial yang memiliki status yang sama. Kemudian mobilitas geografis terjadi akibat keadaan daerah tempat tinggal suatu masyarakat tidak kondusif untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Masyarakat merasa terpinggirkan ataupun termarginalkan. Akhirnya melakukan gerak sosial, yakni mencari ataupun memberikan suasana pemulihan hidup yang memuaskan. Contohnya banyak warga desa yang dulunya berprofesi sebagai petani pindah atau menghadiri ke kota besar untuk menjadi sopir, pedagang, dan lainnya. Perpindahan penduduk ini disebabkan adanya seperti contoh lain bencana alam, mobilitas sosial intragenerasi atau perpindahan kedudukan sosial yang terjadi di antara beberapa generasi dalam satu garis keturunan. Mobilitas ini dibedakan menjadi dua, yaitu mobilitas intergenerasi naik dan turun. Kemudian mobilitas sosial intragenerasi adalah perpindahan kedudukan sosial seseorang ataupun anggota seseorang masyarakat terjadi dalam satu generasi yang sama. Mobilitas intragenerasi terbagi menjadi dua bentuk umum, yaitu mobilitas intragenerasi naik dan turun. Faktor-faktor pendorong mobilitas sosial yaitu
terbagi menjadi struktural, individu, sosial, ekonomi, politik, dan kemudahan akses pada bidang pendidikan. Nah, pendorong inilah yang memudahkan terjadinya mobilitas sosial pada suatu masyarakat. Selain pendorong, ada juga faktor-faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial, yaitu diantaranya kemiskinan, diskriminasi, perbedaan jenis kelamin, pengaruh sosial yang kuat, serta kebudayaan. Saluran-saluran mobilitas sosial terdapat pada bidang pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, profesi, keagamaan, angkatan bersenjata, organisasi keolahragaan, serta perkawinan. Dampak positif mobilitas sosial dengan perubahan perilaku akan memotivasi terjadinya perubahan sosial pada individu dalam masyarakat untuk mencapai tujuan kehidupannya. Peluang untuk melakukan mobilitas sosial ke atas dapat memotivasi seseorang untuk terus meningkatkan kualitas diri agar dapat mencapai status sosial yang tinggi. Ketika seorang dapat mencapai status yang tinggi tersebut, maka ada beberapa keuntungan dan kemudahan dalam masyarakat. Terjadinya mobilitas sosial dapat mendorong integrasi sosial dalam kelompok sosial baru. Seseorang akan melaksanakan atau melakukan penyesuaian terhadap nilai maupun norma yang berlaku. Dengan adanya penyesuaian tersebut meningkatkan integrasi sosial dalam suatu masyarakat. Kemudian dampak negatif mobilitas sosial. Konflik-konflik yang ditimbulkan akibat mobilitas sosial yaitu konflik antar generasi, konflik antar kelas sosial, konflik antar kelompok sosial. Berkurangnya solidaritas kelompok, terjadinya penyesuaian terhadap nilai dan norma dalam kelas sosial yang baru. Karena adanya perpindahan kenaikan pelapisan kelas, hal tersebut menyebabkan rasa solidaritas atau kesetiakawanan seseorang maupun kelompok berkurang terhadap kelas sosial asalnya maupun yang lama. Kondisi psikologis seseorang akibat mobilitas sosial ini seperti seseorang yang turun dari jabatannya disebut dengan post power syndrome. Timbulnya ketakutan, kegelisahan, kecemasan maupun frustasi, putus asa karena orang-orang yang ingin naik ke lapisan atas namun tidak bisa. Mobilitas sosial merupakan upaya untuk menaikkan status seseorang menjadi lebih baik. Namun dalam untuk menaikkan statusnya terdapat kendala atau penghambatnya sehingga ia sulit untuk menaikkan statusnya tersebut. Pluralitas dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai paham yang menunjukkan adanya kemajemukan. Secara filosofis, pluralisme adalah ajaran yang menekankan bahwa kenyataan terdiri atas kejamaan atau kemajemukan individu-individu yang berdiri sendiri. Pluralisme adalah suatu paham atau pandangan hidup yang mengakui dan menerima adanya kemajemukan atau keanekaragaman dalam suatu kelompok masyarakat. Pluralitas masyarakat Indonesia dapat ditinjau dari segi perbedaan agama, perbedaan budaya. Perbedaan agama ini mengatur kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan masyarakat, manusia, sesama manusia, serta dengan lingkungannya. Kemudian perbedaan budaya. Bentuk pluralisme budaya di Indonesia berupa pakaian adat, rumah adat, tarian daerah, lagu daerah, alat musik, makanan khas yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya yaitu perbedaan suku bangsa, yaitu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran identitas kesatuan budaya, misalnya seperti penggunaan bahasa, kesenian, adat istiadat. Perbedaan pekerjaan, mengingat banyak sekali profesi yang ada di Indonesia yang memiliki
pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus. Banyak sekali jenis pekerjaan yang ada di sana. Nah, inilah tabel suku bangsa di Indonesia berdasarkan provinsinya. Dapat dilihat pada kolom berikut, banyak sekali keanekaragaman yang ada di Indonesia ini. Fungsi dan peran keragaman kebudayaan meliputi kebudayaan nasional menjadi berkembang sebagai daya tarik terhadap bangsa asing, menanamkan sikap toleransi serta saling melengkapi hasil budaya. Selain itu yaitu dapat mendorong terciptanya inovasi kebudayaan yang ada di Indonesia. Materi selanjutnya yaitu konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Konflik dalam kehidupan sosial merupakan proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang bisa diserasikan jika tidak bisa kedua belah pihak dalam menjaga tujuan, sikap, struktur, serta keberbedaan yang ditimbulkan dari konflik sosial, yaitu meningkatkannya solidaritas sesama anggota kelompok, retaknya hubungan antar individu, terjadinya perubahan, rusaknya harta benda, sampai terjadinya akomodasi. Dampak negatif dari konflik yaitu munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah, kerusakan harta benda dan hilangnya nyawa manusia, berubahnya kepribadian para individu, serta keretakan hubungan antar individu dan kesatuan kelompok. Sedangkan dampak positif terjadinya konflik yaitu dapat menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma yang baru. Kemudian memunculkan sebuah kompromi dari kedua belah pihak yang memiliki kekuatan yang seimbang. Dapat menyesuaikan kembali norma-norma, nilai-nilai, serta hubungan-hubungan sosial dalam kelompok yang bersangkutan. Kemudian sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Nah, untuk pengendalian konflik dapat dilakukan dengan cara adjudication, yaitu menyelesaikan sengketa antara dua pihak dengan melibatkan orang yang sebagai pihak ketiga. Kemudian mediasi, yaitu bantuan dari orang ketiga yang sifatnya netral, sama sekali tidak memihak siapapun. Kemudian konsolidasi ini biasanya dibutuhkan peranan dari lembaga-lembaga tertentu dalam masyarakat. Kemudian arbitrasi, yaitu kedua belah pihak memiliki kesepakatan untuk menerima keputusan dan penyelesaian. Bentuk-bentuk integrasi sosial ada 3, yaitu normatif, yaitu sesuai dengan adanya norma yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Kemudian integrasi fungsional, akibat adanya fungsi tertentu dalam masyarakat. Kemudian integrasi koersif, yaitu integrasi yang dilakukan dengan cara paksaan. Integrasi ini dapat dilakukan melalui proses-proses seperti asimilasi, yaitu meleburnya dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan baru tanpa meninggalkan kebudayaan aslinya. Kemudian akulturasi, yaitu terjadinya kebudayaan tertentu dan kebudayaan asing atau kebudayaan baru yang diterima dan diolah dalam kebudayaan itu sendiri.